Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Dwi Putra, dan pada kesempatan kali ini saya Andi Anugrah Dwi Putra sebagai pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Syafa Malik sebagai pemateri kedua dan Nur Aziza sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Fitra Ramadan sebagai pemateri keempat, sekaligus memberikan salam penutup pada video penjelasan kami ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, yang pertama, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris. Dalam dunia yang sedang berubah dewasa ini, banyak sekali pemikiran baru yang muncul dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu di antaranya adalah perspektif baru terhadap peran guru. Peran guru yang telah berabad-abad tak disentuh tiba-tiba digugat oleh seseorang yang bernama Louis V. Gerstner dan kawan-kawan beliau, khususnya di Amerika Serikat. Melalui Reinventing Education 1995, mereka mengemukakan kritik tajam tentang praktik pendidikan di sekolah rakyat Amerika. Salah satu kritik mereka tertuju pada sebuah tenaga pendidikan, yaitu guru. Menurut mereka, guru semestinya kini mengubah sikap dan perannya dalam pembelajaran, meninggalkan segala praksis kuno yang diciptakan berabad-abad lalu, guna menyesuaikan diri dan kehidupan sosial modern seperti sekarang ini. Di Indonesia, kritik semacam itu juga pernah dilontarkan oleh beberapa pakar pendidikan, antara lain Sujarto pada tahun 1993, Ami Jaja 1991, dan Semiawan 1991. Sujarto menyatakan bahwa ditemukan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar yang berlangsung saat ini tidak berpengaruh langsung terhadap mutu hasil belajar maupun kualitas proses belajar. Maka peranan guru harus diubah. Demikian pula pada pendapat Ami Jaja dan Semiawan yang mengemukakan ide perubahan peran guru sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dikemukakan oleh Gerstner dan kawan-kawannya, Sujarto, Ami Jaja, dan Semiawan itu sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, menurut Gerstner dan kawan-kawan 1995, ada beberapa peran yang perlu dijalankan oleh guru dalam praksis pendidikan dewasa ini, antara lain seperti: yang pertama, guru sebagai pelatih. Selama ini, pada umumnya guru berperan sebagai instruktur yang bertugas sebagai pemasok informasi bagi para siswa dengan jalan menuangkan apa yang dimiliki ke kepala siswa. Oleh karena itu, dalam kelas, guru harus mengajar, bekerja, mulai dari merencanakan, memberikan ceramah, mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa, dan mengurus tes-tes siswanya. Peran seperti itu sudah semestinya ditinggalkan dalam praksis pendidikan zaman kini. Kesan guru sebagai pemasok pengetahuan menurut Gerstner dan kawan-kawan perlu dibuang jauh-jauh. Peran guru sebagai instruktur harus diganti dengan peran guru sebagai pelatih atau yang biasa disebut coach. Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan. Guru yang terbaik adalah guru yang membantu siswa untuk belajar, seperti layaknya seorang pelatih yang membantu para pemain sepak bola, misalnya yang sedang berlaga dalam permainan belajar. Guru sebagai pelatih harus dapat meyakinkan siswanya untuk memiliki peralatan belajar atau memberikan mereka sebuah fasilitas, memotivasi mereka untuk bekerja keras, mendorong mereka untuk bekerja mencapai tujuan bersama, dan membantu mereka untuk menghargai pembelajaran serta mengapresiasi pengetahuan. Sebaliknya, guru tidak boleh hanya sekedar menyuruh atau bahkan memaksa siswanya untuk belajar. Pendapat Gerstner ini sejalan dengan pemikiran Sujarto, yang menyatakan bahwa peran guru dalam pendidikan dewasa ini harus diubah. Guru seharusnya tidak lagi berperan sebagai pemberi ceramah dan penyaji informasi, melainkan lebih mengutamakan kemampuan merencanakan, mengelola dan mengawasi terjadinya proses belajar yang melibatkan partisipasi pelajar, serta meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar keras secara terus-menerus. Dalam bahasa yang berbeda, Ami Jaja dan Semiawan pada intinya juga mengemukakan perubahan peran guru dalam pola yang sama. Ami Jaja dalam Semiawan dan Sujarto menyatakan bahwa sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran guru perlu diubah dari mengajar yang menekankan pada pengembangan kemampuan murid dalam pengamatan, analisa, dan penalaran. Sedangkan pendapat Semiawan dan Sujarto secara tidak langsung menyatakan bahwa guru semestinya tidak hanya menekankan pada konsep APA yang diajarkan.
atau apa yang diajarkan. Dengan kata lain, guru perlu memberikan keterampilan proses kepada siswanya. Peran seperti itu tentu tidak tepat lagi disebut sebagai peran instruktur, melainkan lebih tepat disebut sebagai peran pelatih. Baik, materi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya Nur Syafa Malik sebagai pemateri kedua. Sekian. Baik, saya Nur Syafa Malik akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, guru sebagai konselor. Guru tidak mungkin dapat membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar tanpa membangun terlebih dahulu hubungan yang akrab dengan mereka. Oleh karena itu, situasi kelas harus dibuat sedemikian rupa agar memungkinkan bagi guru untuk membangun hubungan dekat dengan siswanya. Satu alternatif yang dikemukakan oleh Gerstner DKK 1995 untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam sekolah. Masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang guru. Rasio 6 siswa per satu orang guru adalah angka ideal yang diusulkan oleh Gerstner DKK itu. Dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti itu, guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswa. Komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan intensif dan guru dapat berbuat sesuatu seperti yang layaknya dilakukan oleh seorang konselor terhadap pasien guna memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu guru sebagai manajer pembelajaran. Secara tradisional, guru biasanya mengajarkan materi yang sama dalam waktu yang sama pada kelas yang sama. Guru mengatur dan mempersiapkan materi secara terstruktur dengan rapi dan mengajarkannya di dalam kelas. Kegiatan mengajar seperti ini memang biasanya menyenangkan baik bagi guru maupun siswa, akan tetapi kurang merangsang rasa keinginan tahuan siswa. Bahkan guru seringkali merasa tak mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk memperhatikan setiap siswa secara individual. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu diubah. Peran baru sebagai alternatif peran seperti yang saya sebutkan tadi adalah peran sebagai manajer. Dalam peran ini, guru mengarahkan siswa untuk melakukan beberapa macam aktivitas dalam waktu yang sama. Sebagian siswa dapat diarahkan untuk memanfaatkan media atau perangkat yang tersedia. Sebagian melakukan aktivitas kerja kelompok dan sebagian lagi bekerja dengan tutor. Dalam setting seperti ini, tugas guru adalah mengkoordinasi pekerjaan orang-orang yang terkait, media belajar, dan para siswa dalam kombinasi yang produktif. Yang terakhir atau yang keempat adalah guru sebagai partisipan. Mengajar, kata Alsanker dalam Gerstner 1995, adalah a lonely profession. Meskipun sekolah dipenuhi anak-anak dan memiliki sejumlah guru dewasa yang bekerja dalam satu atap, guru ternyata melewatkan sebagian besar waktunya dalam kesepian. Sepanjang jam mengajar, mereka berada dalam kelas yang terisolasi dari kehidupan lain. Guru hanya sempat bertukar pikiran dengan kolega-koleganya dalam waktu yang sangat terbatas. Tak seperti profesional lain yang senantiasa berhubungan satu sama lain, baik melalui saluran telepon, faks, maupun melalui rapat-rapat. Guru biasanya terisolasi satu dari yang lain. Terisolasinya guru satu dari yang lain itu sangat tidak menguntungkan dalam zaman sekarang ini. Dalam dunia ekonomi modern sekarang ini, pertukaran informasi antar pekerja dan pihak lain menjadi kunci kinerja dan produktivitas. Lebih-lebih dalam sekolah, yang tugas pokoknya adalah mendistribusikan informasi, dan sasarannya adalah memproduksi manusia yang terampil, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Pertukaran informasi antar guru dan antara guru dan pihak lain sangat diperlukan, terutama untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu.
nuansa kesendirian guru dalam menjalankan tugasnya, dewasa ini dapat diatasi dengan pembentukan tim teaching. Tim teaching dalam perspektif baru ini berbeda dengan yang telah diterapkan sejak beberapa dekade yang lain. Tim teaching versi lama dibentuk dengan tujuan untuk membantu guru mengatur jadwal, meningkatkan waktu perencanaan, dan memberikan keterampilan tambahan kepada pembelajar. Sedangkan tim teaching dalam perspektif baru ini dibuat sebagai cara baru untuk menghubungkan guru dengan guru dan guru dengan siswa. Melalui hubungan ini dibuatlah perencanaan untuk mengaitkan unit-unit belajar dengan strategi pengajaran yang sesuai. Selain itu juga dibicarakan masalah-masalah khusus yang menimpa siswa-siswa tertentu untuk mencari penyelesaiannya. Pembuatan tim teaching dalam versi baru ini mengandung banyak manfaat. Pertama, setiap guru menjadi turut merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap siswa. Kedua, hambatan yang terjadi antara guru dan antara guru dan siswa teratasi. Dan yang ketiga, guru tidak lagi merasa kesepian. Baik, saya Nur Aziza akan melanjutkan materinya, yaitu problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Telah diketahui oleh umum bahwa hasil pendidikan dewasa ini masih belum memuaskan. Tingkat pencapaian tujuan kurikulum untuk semua bidang studi secara umum belum tercapai dengan baik, termasuk dalam bidang studi bahasa Inggris. Mutu hasil pengajaran bahasa Inggris khususnya di SMA masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dari 4.000 orang siswa SMA di 8 provinsi, hanya 4,5% saja yang berhasil mencapai target kurikulum. Ditinjau dari segi proses belajar mengajar berdasarkan pengamatan dan pengalaman, pengajaran bahasa Inggris di sekolah pada umumnya juga belum memuaskan. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris masih dianggap sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, membosankan, dan lain sebagainya. Banyak siswa yang ribut, bolos, dan bermain sendiri tak kalah mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Hubungan guru dengan siswa dewasa ini juga belum mencapai tingkat kedekatan yang diharapkan. Guru tak mengenal siswa dan bahkan sebagian siswa tak mengenal nama guru mereka. Kondisi-kondisi pengajaran seperti itulah yang mungkin menjadi penyebab rendahnya mutu proses belajar mengajar, yang kemudian bermuara pada kegagalan belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah pada perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, pemecahan masalah. Munculnya perspektif baru tentang peran guru sebagaimana dikemukakan pada bagian depan menimbulkan inspirasi untuk mengemukakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Peran guru yang selama ini dijalankan tampak perlu diubah sedemikian rupa agar proses belajar dapat berjalan lebih efektif. Peran guru sebagaimana dikemukakan oleh Gensner DKK, Soditjarto, dan Amit Jaja perlu mendapat perhatian guna mengatasi masalah tersebut. Dan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, rancangan pengajaran perlu dirumuskan secara mendasar mulai dari perumusan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagian A, tujuan pembelajaran. Tujuan dilakukannya pengajaran bahasa pada umumnya adalah untuk membekali pembelajar dengan 4 keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Demikian pula dengan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Pada dasarnya, pengajaran bahasa asing dilakukan untuk membekali pembelajar dengan 4 keterampilan berbahasa tersebut. Namun demikian, ada prioritas tertentu yang menekankan pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar di Indonesia,
Sesuai dengan kebijakan kurikulum bahasa Inggris SLTP maupun SMU, prioritas disebut agar pengajaran bahasa Inggris menekankan pada keterampilan membaca. Ini beralasan oleh karena setelah tamat SMU, pembelajaran yang meneruskan pada perguruan tinggi dituntut untuk mampu membaca berbagai literatur perkuliahan yang berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu bagian B, pemilihan materi ajar. Yang pertama, sumber materi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, materi pembelajaran hendaknya diambil dan materi-materi yang bersifat autentik atau authentic materials. Materi autentik ini adalah materi yang terdapat pada dokumen-dokumen asli yang ditulis oleh penutur asli. Tulisan-tulisan yang terdapat dalam ensiklopedia, surat kabar asing, majalah asing, dan buku-buku yang ditulis oleh penutur asli adalah contoh dan materi autentik yang dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi pengajaran reading pada kelas bahasa Inggris. Baik, saya Fitra Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nomor 2, tema materi. Kurikulum 1994 yang menganut pendekatan kebermaknaan atau meaningful approach telah memberi peluang kepada guru untuk menyesuaikan diri dengan peran baru guru. Dalam kurikulum itu, sebagaimana dinyatakan oleh Huda di tahun 1994, guru bahasa Inggris tidak terikat dengan penggunaan buku teks yang disiapkan oleh birokrat. Dengan demikian, guru bebas menentukan materi sendiri untuk disajikan kepada siswanya. Kurikulum 1994 hanya meminta guru untuk mengajarkan materi sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan, dan setiap tema dapat dirinci ke dalam topik-topik. Dengan tema materi yang ditetapkan, guru masih bisa memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih topik-topik atau bagian dari tema yang diminati sepanjang topik itu masih sesuai dengan tema materi pembelajaran. Sebagai contoh, dalam mengajarkan materi membaca tema sport, guru dapat memberi kebebasan kepada siswa baik secara individu atau secara kelompok untuk mencari sendiri topik-topik yang berkaitan dengan sport. Sekelompok siswa misalnya mengambil bacaan dengan topik tokoh olahraga berjudul misalnya Muhammad Ali yang kita ketahui sebagai sosok petinju terkenal, Pele, tokoh sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, kelompok lain misalnya mengambil topik sejenis olahraga misalnya snooker, lawn, tenis, takraw, dan lain sebagainya. Kelompok lainnya lagi mengambil topik nama-nama organisasi olahraga seperti FIFA, WBA, WBO, dan lain sebagainya. Dengan kebebasan seperti itu, ada kemungkinan siswa lebih bergairah untuk belajar dan terlatih untuk menemukan sendiri informasi-informasi yang mereka minati dan butuhkan. Dan tanpa disadari, mereka berlatih membaca wacana berbahasa Inggris. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Penyesuaian diri guru terhadap peran baru pada prinsipnya terletak dalam penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan. Peran sebagai pelatih, konselor, manajer pembelajaran, dan partisipan dapat diramu ke dalam strategi pembelajaran sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut. Yang pertama, guru memperkenalkan tema materi yang akan diberikan. Yang kedua, guru memimpin brainstorming untuk mengaktifkan skemata atau pengetahuan latar belakang yang telah dimiliki pembelajar. Yang ketiga, guru membimbing dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi bacaan mengenai topik-topik yang mereka pilih dalam berbagai macam referensi yang ada di perpustakaan, misalnya Americana Encyclopedia, Reader's Digest, atau surat kabar atau majalah yang berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, yang keempat, guru meminta laporan kepada masing-masing individu atau kelompok siswa tentang informasi-informasi yang mereka peroleh dari bacaan. Beberapa pernyataan yang bersifat menggali informasi mungkin perlu diberikan dan dilontarkan kepada mereka agar dapat menjawab secara terstruktural dan rinci. Demikian pula penjelasan mengenai aspek-aspek linguistik yang tidak dimengerti oleh pembelajar. Selanjutnya, evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan sesuai dengan aktivitas pembelajaran.
Oleh karena ada kemungkinan siswa mempelajari wacana yang berbeda-beda, materi evaluasi juga harus bervariasi. Guru dapat memberikan beberapa macam reading passage beserta pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan siswa diminta untuk memilih satu atau beberapa reading passage yang mereka minati. Dengan demikian, tidak akan terjadi masalah bahwa siswa tertentu tidak dapat mengerjakan soal evaluasi dengan alasan tidak pernah mempelajarinya. Spolsky di tahun 1989 menyebutkan, the more motivation a learner has, the more he or she will spend learning an aspect of a second language, and the more time spent learning any aspect of a second language, the more will be learned. Yang terakhir, kesimpulan. Perspektif tentang peran baru merupakan hal yang penting dan menarik untuk disebarluaskan, khususnya kepada para praktisi pendidikan. Banyak hal-hal dari perspektif ini yang bermanfaat bagi dunia pendidikan kita, khususnya bagi dunia pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Perspektif baru ini mempunyai banyak kemungkinan untuk ditransfer ke dalam strategi pembelajaran. Sebagai contoh, rancangan pembelajaran reading yang diuraikan dalam salah satu bagian dari materi atau pembahasan ini menjadi bukti bahwa perspektif baru ini dapat dimanfaatkan untuk membuat siswa agar lebih tertarik dan termotivasi dalam mempelajari bahasa asing ini. Guru-guru yang kreatif tentu akan mampu menerjemahkan dengan lebih baik perspektif baru itu ke dalam pengajaran bahasa Inggris dalam aspek-aspek lain seperti listening, speaking, dan writing. Semoga pemaparan ini menjadi pemicu bagi para guru bahasa Inggris untuk melakukan improvisasi dalam mengemban tugas mereka di negeri ini. Baiklah, sekiranya itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.